I will read it in Bahasa. The English is on the screen. Before we begin, let's pray together. Mari kita bersatu dalam doa. Lord God, our Father in heaven, Bapa kami yang berada di dalam surga, and our Savior Jesus Christ, dan penyelamat kami Yesus Kristus, who is alive, yang hidup, who reigns from heaven. yang naik ke surga. Oh Lord, we glorify you. Tuhan, kami memuji Engkau, We lift up your name. kami mengangkat namamu. As we look into your word this morning, Kami akan melihat dan membahas firman-Mu pada pagi hari ini. help us to hear with faith. Tolonglah kami untuk mendengarnya penuh dengan iman. And then help us to live according to what you have commanded us. Dan tolonglah kami supaya kami boleh menjalankan kehidupan kami seperti apa yang Engkau perintahkan bagi kami. In the mighty name of Jesus, we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Yohanes 20 pasal 20 ayat 11 sampai 19 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia letakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Verse 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Raboni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Verse 19, lastly. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Well, happy Easter once again. Selamat Paskah sekali lagi. Jesus is risen. Yesus telah bangkit. This is the day that the Lord has made. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. We will rejoice and be glad in it. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Has any day in history better fulfilled that description? Apakah ada hari di dalam dunia ini yang dapat menggambarkan lebih baik daripada gambaran ini? In fact, we know that verse was pointing to Good Friday and to Easter Sunday. Kita tahu pada ayat tersebut merujuk kepada Jumat Agung dan juga Minggu Paskah. The two verses that right before it say this. Dua ayat yang mendahulunya mengatakan demikian. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Hal inilah yang terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Everything that the Lord does should be marvelous in our eyes. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan harusnya menjadi sesuatu yang ajaib di mata kita. But Jesus was the stone that was rejected. Tapi Yesus adalah batu yang telah dibuang. And God has done nothing more marvelous than to give up His Son on Good Friday and raise Him back up on Easter. Dan Allah tidak melakukan hal yang lebih ajaib daripada menyerahkan anaknya pada hari Jumat Agung dan membangkitkannya pada Minggu Paskah. And right after this is the day that the Lord has made, Dan langsung setelah inilah hari yang telah dijadikan Tuhan, we find the words, "Save us, Lord." kita menemukan kata-kata, "Ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan." In other words, Hosanna, Dengan kata lain, Hosana, which means save us. yang artinya berilah kami keselamatan. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosana diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Which is of course what the people shouted on Palm Sunday. Yang orang-orang teriakan pada waktu Minggu Palma. When they greeted Jesus as he went into Jerusalem
to face the cross. Ketika mereka menyambut Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem untuk menghadapi jalan salib. The people placed all their hope on him. Mereka menaruh semua harapan mereka kepadanya. Hope that he would fulfill all of God's promises, Harapan yang dimana Tuhan akan memenuhi segala sesuatunya. including the promises, comfort, comfort ye my people. Termasuk janji, hiburlah umatku, demikian firman-Mu. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya. that her warfare has ended, Bahwa perhambaannya telah berakhir. that her iniquity is pardoned. Bahwa keselamatannya telah diampuni. Kesalahannya telah Kesalahannya diampuni. telah diampuni. That she has received from the Lord double for all her sins. Bahwa ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosanya. And they were right, Dan mereka benar, except they were also wrong. tapi mereka juga salah. They were right that Jesus fulfilled all God's promises. Mereka benar bahwa Allah memenuhi semua janji-janji mereka, But they were wrong about how he would do that. tapi mereka salah tentang bagaimana Allah akan memenuhi itu. And that included not just the crowds, but also Jesus' disciples. Dan itu bukan hanya tentang orang-orang banyak, tapi juga dengan umat-umat Allah, dengan murid-murid Allah. At this point, they too did not yet understand the scriptures. Pada poin ini mereka belum mengerti firman itu. That's why Mary was weeping outside the tomb. Itulah mengapa Maria menangis di belakang kubur kosong itu. Because she did not yet understand what Jesus had to do. Karena dia belum mengerti apa yang Yesus lakukan. That's why when she saw that the tomb was empty, Itulah kenapa ketika Maria melihat kubur itu kosong, her first thought was not that Jesus was alive, pemikiran pertamanya bukan yaitu Yesus sudah hidup, but that the body had been moved. tapi tubuhnya telah dipindahkan. Even though Jesus had told them repeatedly that he had to be killed, but that he would rise again. Sekalipun Yesus sudah mengatakannya berkali-kali bahwa dia akan dibunuh, tetapi tubuhnya akan bangkit kembali. And that's why when she realized that the gardener was Jesus, her first instinct was to cling to him. Dan itulah mengapa ketika ia menyadari bahwa tukang kebun itu adalah Yesus, instingnya adalah berpegang erat padanya. Which was the wrong way to respond to the empty tomb. Dan itu adalah respon yang salah untuk meresponi kubur kosong itu. We know it's the wrong response because Jesus immediately told her, "Do not cling to me." Kita tahu bahwa itu adalah respon yang salah ketika Yesus langsung mengatakan, Do not cling to me. Jangan, Janganlah kamu berpegang erat kepadaku. But why not? tapi kenapa? Mengapa tidak? We can understand Mary's reaction. Kita dapat memahami reaksi Maria di sini. If we lost someone we loved and all of a sudden they reappeared, Jika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi dan kemudian dia tiba-tiba muncul, would we not do the same? tidakkah kita akan melakukan hal yang sama? Would we not hold them extra tightly? Tidakkah kita akan memegang mereka dengan sangat kerat? Especially if that person was supposed to fix everything that was wrong with our lives. Secara terkhusus ketika orang itu adalah seseorang yang akan memperbaiki segala sesuatunya yang ada dalam hidup kita. Why else do little children cling to their mommies and daddies? Mengapa anak kecil mereka berpegang erat pada ibunya, ayah dan ibunya? But Jesus was not being cold or harsh towards Mary. Tapi bukan berarti Yesus sedang bersikap dingin ataupun bersikap kasar kepada Maria. He did not mean that we cannot cling to him as our Savior. Bukan berarti kita tidak bisa berpegang erat pada dia sebagai dia adalah juru selamat kita. Of course he calls us to do that. Tentu saja dia meminta kita untuk melakukan hal begitu. Christ is exactly for people like Mary and for people like us. Tepatnya Yesus itu adalah untuk orang-orang yang seperti Maria dan juga orang-orang yang seperti kita. Easter and the resurrection are precisely for people who are slow to understand. Paskah itu justru adalah untuk orang-orang yang sangat lambat untuk mengerti. People who want to believe but can't always do so. Orang-orang yang ingin percaya tapi tidak selalu dapat melakukannya. People who sometimes fall into sinful doubt because they're trying to kill their doubt.
Orang-orang yang kadang-kadang jatuh ke dalam keraguan yang berdosa karena mereka sedang mematikan keraguan yang ada di dalam mereka. People who are trying to cling to Jesus but have weak fingers and have weak faith. Orang-orang yang selalu berpegang pada Yesus, tapi mereka punya jari-jari yang lemah dan juga iman-iman yang lemah. In fact, Jesus clings to those who are his own and he never lets us go. Bahkan mereka berpegang teguh pada Yesus berpegang teguh pada mereka yang tidak melepaskan kita. So it's crucial that we understand correctly what Jesus meant. Jadi kita cukup benar-benar bisa memahami apa yang Yesus maksudkan pada konteks ini. Jesus said, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father." Yesus mengatakan jangan berpegang kepadaku karena aku belum naik kepada Bapa. He was reassuring Mary, Dia sedang meyakinkan Maria. "You didn't lose me. Kamu tidak kehilangan aku, No one moved my body. tidak ada yang memindahkan tubuhku. Yes, I died, Ya, aku memang mati, but I raised it back up again to Tetap- life." tetapi aku telah bangkit kembali untuk hidup. And Jesus was reminding her, Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan dia, "Now I have to go back up to the Father, dan sekarang aku harus naik bangkit bersama dengan Bapa. but I am not leaving you as orphans. Tetapi aku tidak akan meninggalkanmu sebagai anak yatim. So you don't have to cling to me as if you're going to lose me forever. Jadi kamu tidak perlu berpegang teguh kepadaku seolah-olah kamu akan kehilangan aku selamanya. It also means this is not a time for weeping. Itu juga berarti bahwa ini bukan waktunya untuk menangis, This is a time for joy. ini waktunya untuk bersukacita. This is a time for sharing the good news about me, Ini waktunya untuk membagikan kabar baik itu tentang aku. not for clinging to me and trying to prevent me from doing what I need to do, Bukan mencoba untuk melekat padaku kemudian menghentikan apa yang seharusnya aku perlu untuk which is to lakukan. go up to the Father. Yaitu naik kepada Bapa. What Jesus was telling Mary here was what the Apostle Paul writes in Colossians 3:2. Pesan Yesus kepada Maria di sini sama dengan kata-kata yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 2. Set your minds on things that are above, Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. not on things that are on earth. Bukan yang di People bumi. accuse Christians all the time of being too heavenly minded. Orang-orang menuduh Kristen bahwa kita berpikir terlalu surgawi. That we have our heads in the clouds, Bahwa kita menaruh pemikiran kita, kepala kita ada di awan-awan. that we're not earthy enough, Kita kurang membumi. that we act like we're not flesh and blood like everyone else. Kita bertindak seolah-olah bahwa kita tidak berdarah dan berdaging seperti orang lain. But it's the opposite that's true. Tetapi kebenarannya adalah justru sebaliknya. Our minds and hearts are still too much tethered down here. Pikiran dan juga hati kita masih terlalu lambat untuk ada di sini. Terlalu tertambat, terlalu tersungkur di sini. That's why Jesus had to say, "Do not cling to me." Itulah kenapa Yesus mengatakan jangan melekat padaku. And why Paul said, "Set your minds on things that are above." Dan mengapa Paulus mengatakan arahkanlah pikiranmu kepada perkara-perkara di atas. But before we look at what that means, Sebelum kita lihat apa artinya, why should we be heavenly minded in the first place? kenapa kita harus berpikir sorgawi mulai dari awalnya? Why cannot Mary cling to Jesus? Mengapa Maria tidak bisa berpegang teguh pada Yesus? Well, first and foremost, it's because Jesus said so. Yang pertama dan yang pertama sekali adalah karena memang Yesus mengatakan begitu. What so often gets in the way of our happiness Apa yang seringkali menghalangi kebahagiaan kita is that we refuse to obey Jesus' commands. adalah karena kita tidak mau menaati perintah-perintah Yesus. At the start of this, Mary called Jesus teacher, Pada awal ketika Maria memanggil Yesus guru, but then she did as Jesus commanded. kemudian dia melakukan apa yang Yesus katakan. She told the other disciples that he had risen. Dia mengatakan kepada murid-murid yang lain bahwa dia bangkit. And look at what she then told them. Lihat apa yang ia katakan kepada mereka. I have seen the Lord. Aku telah melihat Tuhan. Jesus is Lord. Yesus itu adalah Tuhan. He makes demands on our lives. Dia yang memberikan tuntunan bagi hidup kita. Tuntutan. Tuntutan bagi kita. He tells us what to think, what to do, even what to say. Dia yang memerintahkan kita apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan, dan bahkan apa yang harus kita katakan.
This is the same realization that Thomas would later have. Dan ini adalah kesadaran yang sama yang kemudian dialami oleh Thomas. That famous account is also in this chapter. Riwayat yang terkenal juga di dalam bab ini. Thomas declares, I would never believe unless I touch Jesus' wounds. Thomas juga mengatakan, aku tidak akan percaya kecuali aku menyentuh luka-luka Yesus. But then Jesus confronted him. Sampai Yesus mengatakan kepadanya, Go ahead and touch my wounds. silakan sentuhlah luka-lukaku. And do not disbelieve, but believe. Dan janganlah kamu tidak percaya, namun percayalah. And how did Thomas respond? Dan apa yang dikatakan oleh Thomas? My Lord and my God. Tuhanku dan Allahku. Thomas rebuked himself for his doubts. Thomas menegur dirinya karena keraguannya. Throughout this chapter, John emphasizes the disciples' slowness to believe. Sepanjang pasal ini, Yohanes sedang menekankan kelambanan para muridnya untuk mengerti dan juga untuk percaya. So Jesus confronts them not only with evidence that he really was resurrected, Yang Yesus tanggapi bukan hanya tentang bukti bahwa ia benar-benar telah bangkit, but with commands to believe. tapi terutama dengan perintah untuk mempercayainya. Jesus loves me, this I know, Yesus mengasihi aku dan saya tahu ini for the Bible tells me so. karena Alkitab mengatakannya kepadaku. And Jesus commands that we believe the Bible. Dan karena Yesus memerintahkan agar kita percaya kepada Alkitab. Even if you are slow to believe, you may not disbelieve. Bahkan jika Anda lamban untuk percaya dan tidak boleh tidak percaya, We must not harden our hearts. kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Instead, we must bring our tears and our doubts to Him. Namun justru sebaliknya kita harus membawa air mata kita dan juga keraguan kita kepadanya. We must believe even though we do not fully understand. Kita harus mengerti sekalipun kita tidak bisa mengerti secara penuh. And precisely because we cannot fully understand. Dan memang secara tepatnya karena memang kita tidak bisa mengerti secara sepenuhnya. As Jesus said to Thomas, Dan Yesus berkata kepada Thomas, blessed are those who have not seen and yet have believed. berbahagialah orang yang belum melihat tetapi sudah percaya. You will not be happy unless you do this. Anda tidak akan bahagia kecuali jika sudah melakukan hal ini. You will be condemned to focus on your problems and your tears like Mary. Anda akan terkutuk ketika berfokus pada masalah sendiri, air mata sama seperti Maria. You will be consumed by doubts like Thomas Kita akan dipenuhi oleh keraguan sama seperti Thomas, unless you believe Jesus simply. kecuali kita percaya kepada Yesus dengan kesederhanaan. Simply meaning you believe without first fully understanding. Kesederhanaan dalam artian kita percaya sebelum kita terlebih dahulu memahaminya. And without demanding any signs. Dan tanpa menuntut tanda-tanda apapun. So much of the Christian life is believing before you understand. Sebagian besar kehidupan Kristen Anda percaya bahwa Anda mengerti. You believe that God is good before you learn and understand true contentment. Anda percaya bahwa Tuhan itu baik sebelum Anda memahami kepuasan yang sejati. You believe that God keeps all His promises before you see them fulfilled. Anda percaya bahwa Tuhan menepati semua janji-janji sebelum Anda melihat bagaimana Dia menggenapinya. And you believe that Jesus is Lord and that He died and rose again from the dead. Bahwa Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati dan juga bangkit dari kematian. Even though you may not grasp the full significance of this. Sekalipun kita tidak bisa memahami makna ini secara penuh. This is crucial to your well-being. Ini sangat penting untuk kesejahteraan The Lord is my shepherd. bahwa Yesus itu adalah gembalaku. What do sheep do? Apa yang dilakukan oleh domba-domba? They know and they obey their shepherd's voice. Mereka mengenal dan menaati suara gembala mereka. Do they understand? Apakah mereka mengerti? Maybe from their perspective. Mungkin, tapi dari perspektif mereka. But from the shepherd's perspective, Tapi dari sudut pandang gembala, hardly. hampir tidak sama sekali. Our faith is weak. Iman kita lemah. Our eyes are hard of seeing. Mata kita sulit untuk melihat kebenaran. So we must fight to be heavenly minded. Dan kita harus berjuang untuk berpikir secara sorgawi. And not to cling to Jesus in the wrong way as Mary did. Dan kita tidak berpegang pada Kristus dengan versi yang salah sama seperti Maria. Because Jesus is Lord and He commands that we do so.
karena Yesus itu adalah Raja dan Dia memerintahkan kita untuk melakukan hal demikian. But of course, Jesus is also gracious and merciful. Tapi tentu saja Yesus itu adalah penuh belas kasih. He explains why Mary was not to cling to him. Ia menjelaskan bahwa kenapa Maria tidak boleh berpegang teguh pada Dia. Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. Janganlah engkau melekat padaku sebab aku belum naik kepada Bapa. To understand this, think about Jesus' body for a minute. Untuk memahami ini, mari kita sebentar memikirkan tentang tubuh Yesus. So his body was human enough that Mary thought he was a normal person. Bahwa tubuh Yesus itu sama seperti tubuh manusia dan Maria memikirkan hal yang seperti itu. He had a body that Mary could touch. Dia punya tubuh yang dimana Maria bisa menyentuhnya. A body that Mary could cling to. Tubuh yang Maria bisa berpegang teguh padanya. But as we also read in verse 19, Tapi kita juga lihat di ayat yang ke-16, Jesus then appeared suddenly with that body in a locked room. Yesus kemudian menampakkan dirinya secara tiba-tiba dengan tubuh itu di dalam sebuah ruangan yang terkunci. None of our bodies can do that. Gak ada satupun tubuh kita yang bisa melakukan hal seperti itu. So Jesus' resurrection body is both like our body, but also completely different from our bodies. Jadi tubuh Yesus yang bangkit itu mirip dengan tubuh kita, tetapi juga sama sekali berbeda dengan tubuh kita. And the Bible says that one day all who are saved in Christ will also have resurrection bodies. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa semua kita yang percaya di dalam Kristus suatu hari nanti juga akan memiliki tubuh kebangkitan. Which means Yang berarti the body we have now is not the body that matters. tubuh yang kita miliki sekarang itu bukanlah yang paling penting. It will be replaced by a much more glorious body if you are saved in Christ. Akan digantikan oleh tubuh yang jauh lebih mulia. And the fact that these bodies break down more and more day by day Dan faktanya tubuh yang kita miliki sekarang ini semakin hari dan semakin hari akan semakin rusak. is ultimately a good kind of sadness. Pada akhirnya merupakan kesedihan yang penuh kebahagiaan bagi kita. It's a very helpful reminder not to cling to these bodies. Itu adalah sebuah pengingat yang berguna tentunya bagi kita semua untuk tidak melekat pada tubuh yang kita miliki sekarang. What further proof do we need that we are too earthly minded? Bukti apa lagi yang bisa kita lihat bahwa kita terlalu berpikir duniawi Than our relationship with our bodies? daripada hubungan kita dengan tubuh kita. Why else do we obsess about the parts that we like and the parts we don't like? Mengapa kita terobsesi dengan bagian-bagian yang kita sukai dan bagian-bagian yang kita tidak sukai? When it comes to exercise and eating right, Ketika mungkin dalam halnya berolahraga dan juga makanan yang benar, why does looking good motivate us so much more than being healthy? mengapa penampilan yang lebih baik itu lebih memotivasi kita daripada hidup sehat? And why else do Christians treat our Lord so cheaply when it comes to our bodies? Dan mengapa pula begitu banyak orang Kristen yang memperlakukan Tuhan kita dengan begitu murah? Why do so many Christians feel Itulah mengapa begitu banyak dari kita yang merasa, I know Jesus loves me, saya tahu bahwa Tuhan mengasihiku, but what good is that if no one wants to date me? tetapi apa gunanya kalau tidak seorang pun yang mau berpacaran denganku? That's why so many Christians choose to marry non-Christians. Itulah mungkin mengapa banyak orang Kristen memilih menikah dengan orang yang bukan Kristen. And why so many more Christians trample on the cross for a moment of physical pleasure. Dan itulah mengapa banyak orang Kristen menginjak-injak kayu salib untuk kesenangan jasmani yang sesaat. We ought to be grateful even for losing our hair, Harusnya kita bersyukur sekalipun kita kehilangan rambut kita, for losing our teeth. kehilangan gigi kita, You can laugh, that's okay. Yeah. For losing our sight, kehilangan penglihatan for kita, losing our strength. kemudian kehilangan kekuatan kita. Let's praise God for aching joints and weakening muscles. Marilah kita tetap memuji Tuhan untuk bahkan sendi-sendi yang sakit dan juga otot-otot yang sudah semakin melemah. For the parts that grow in all the wrong places. Atau mungkin bagian-bagian yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Helps us remember these are not the bodies that matter. Tolonglah kami untuk boleh percaya bahwa tubuh ini bukanlah yang paling penting. Amazingly, Jesus' resurrected body still bore the scars on his hand
and on his side. Secara mengagumkan, tubuh Yesus dibangkitkan itu bahkan masih menanggung bekas luka di pasir dan juga di sisi tubuhnya. Those scars are part of what makes his body so glorious. Bekas-bekas luka itu adalah bagian dari apa yang membuat tubuh Yesus itu menjadi mulia. Who knows how our spiritual battle scars will show up on our resurrection bodies. Siapa tahu bekas luka peperangan rohani kita adalah muncul dalam tubuh kebangkitan kita. But this also means that the resurrection bodies are not at home in this world. Tetapi kita bisa melihat dari teks ini bahwa tubuh kebangkitan kita berada di dalam dunia ini. A resurrection body that can appear in a locked room means it has transcended this world. Tubuh kebangkitan yang dapat muncul di sebuah ruangan yang terkunci itu melampaui segala sesuatu yang kita bisa lihat di dunia ini. It has gone beyond this reality. Sesuatu yang melampaui realitas. It must go up to the heavenly reality because that's where it belongs. Dan harusnya naik ke realitas surgawi karena di sanalah harusnya dia berada. The same goes for us. Dan prinsip yang sama berlaku untuk kita semua. Easter means that the death of these bodies is the birth of our resurrection bodies. Pasca berarti bahwa kematian tubuh fisik kita adalah kelahiran tubuh kebangkitan kita. Easter is how we can sing, "O death, where is your sting?" about our bodies. Pasca adalah momen di mana kita bisa menyanyikan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" mengenai tubuh kita. That's part of the reason why Mary was not allowed to cling to Jesus' body. Itulah salah satu alasan mengapa Maria tidak bisa berpegang teguh pada tubuh Yesus. He must go up. Dia harus naik ke atas. And why? The same reason why we must not cling to our earthly bodies. Dan itulah mengapa juga kita tidak bisa secara penuh berpegang erat pada tubuh kita yang secara duniawi ini. If more Christians believed in Easter, Jika lebih banyak orang Kristen yang percaya terhadap Paskah, there should be more happy Christian marriages. harusnya akan ada lebih banyak pasutri yang berbahagia. Because they'd marry knowing that this body is not what matters. Karena mereka menikah dengan kesadaran bahwa tubuh ini bukanlah yang paling penting. So that's part of the reason why Mary was not allowed to cling to Jesus. Dan itulah adalah alasan mengapa Maria tidak diperbolehkan untuk berpegang teguh pada Yesus. But there's an even larger point. Tapi ada poin yang jauh lebih besar lagi. Do not cling to me, Janganlah engkau memegang aku, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. So this is a reminder. Ini adalah sebuah pengingat. Jesus is going up to the Father Yesus naik ke Bapa to prepare a room for them and for us. untuk mempersiapkan tempat bagi mereka dan juga bagi kita. It's not just our bodies that are passing away. Bukan cuman hanya tubuh kita yang akan mati, This world is passing away. dunia ini juga akan berlalu. But are you and I not like the disciples? Tetapi bukankah Anda dan juga saya sama seperti murid-murid And like all the people who greeted him with palm branches? dan juga orang-orang yang menyambut dia dengan daun palem? We want the Hosanna Kit- Jesus. Kita menginginkan Yesus yang versi Hosana. We want the Jesus who fixes all the problems in our life. Kita In menginginkan this life. Yesus yang memperbaiki semua masalah yang ada di dalam hidup kita. And this is embodied in what we have done with Easter. Dan ini terwujud dalam apa yang telah kita lakukan dengan Paskah. We want a world where our children can grow up healthy and happy. Kita menginginkan sebuah dunia yang dimana kita ingin anak-anak kita tumbuh dan juga sehat dan bahagia. A world where as long as we work hard, Selama dunia ini dimana kita bisa bekerja keras, then Jesus will help us make a decent living for ourselves. maka Tuhan akan membantu kita untuk mencari nafkah yang layak untuk diri kita sendiri. And now that Jesus is risen, Dan sekarang Yesus telah bangkit. surely those things must happen. Tentunya semua hal-hal tersebut akan digenapi. After all, isn't that what God promises? Lagi pula bukankah itu yang Yesus janjikan? Doesn't Jesus here tell the disciples, peace be with you? Bukankah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu? Yes. Ya, But those words are another reminder. tetapi kata-kata itu adalah sebuah pengingat yang lain. Here's what he said to them.
Inilah yang ia katakan kepada mereka, I have said these things to you, semuanya itu kukatakan kepadamu, that in me you may have peace. supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. In the world you will have tribulation, Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, but take heart, I have overcome the world. tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. That goes with the command not to cling to Jesus. Pernyataan tersebut sejalan dengan perintah Yesus untuk tidak berpegang kepadanya. We are not to cling to this world that is passing away. Kita tidak berpegang teguh pada dunia ini yang akan segera berlalu. This world is almost finished. Dunia ini sudah hampir selesai, This world is almost gotten rid of by God. sudah hampir ditamatkan oleh Allah. Jesus' resurrection means that this world is as good as dead, Kebangkitan Yesus berarti dunia ini sama saja dengan mati. and a new one is coming. Dan dunia yang baru sudah datang. One where not only children, but also adults will never get hurt again. Di dunia di mana bukan hanya anak-anak tapi juga orang dewasa, mereka tidak akan pernah terluka lagi. One where we are always fruitful at the right time. Di dunia yang di mana kita akan selalu berbuah pada waktu yang sama. One where everything we do prospers. Di dunia yang di mana segala sesuatu yang kita lakukan akan berhasil. But not in this world. Tapi bukan di dunia ini. Don't look for those things in this world. Jangan mencari semua hal-hal itu di dunia ini. If we keep clinging to this world, we have missed the point of Easter. Jika kita terus berpegang teguh pada dunia ini, maka kita akan kehilangan poin tentang Paskah itu sendiri. Because Jesus lives, Karena Yesus hidup, sebab dia hidup, not only can I face tomorrow and all fear is gone because he holds the future, sebab ia hidup bukan hanya ada hari esok dan ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. because he lives, this world is dying. Sebab ia hidup, dunia ini sudah sekarat. Because he lives, this world will soon die. Karena sebab dia hidup, dunia ini tidak akan lama lagi meninggal. So why expect to find happiness and peace in the things of this world? Jadi mengapa kita mengekspektasikan sesuatu yang damai sejahtera dan juga kebahagiaan di dalam dunia ini? What Jesus calls us to, in fact, is the opposite. Justru Yesus mengajarkan kita yang sebaliknya. Just as Jesus entered into this world with all its brokenness, Yesus masuk ke dunia ini dengan segala kehancurannya, so he calls us to do the same. dan ia juga mengutus kita untuk melakukan hal yang sama. Verse 21, Ayat 21, peace be with you. damai sejahtera bagi kamu, As the Father has sent me, even so I am sending you. sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. When we do this, Ketika kita melakukan ini, when we actually seek the things that are above, where Christ is, ketika kita mencari perkara-perkara di atas di mana Kristus berada, we face a lifetime of peace in Christ and trouble in the world. kita mendapatkan kehidupan yang penuh damai sejahtera di dalam Kristus dan masalah di dalam dunia. Here's what one author writes. Seorang penulis menulis demikian, If you are a worker for Jesus Christ, jika Anda adalah seorang pekerja bagi Yesus Kristus, he will open your eyes wide to the fact that sin and misery and anguish are not imaginary, they are real. Dia akan membuka mata Anda lebar-lebar pada kenyataan bahwa dosa dan kesengganaan penderitaan tidaklah hayalan, melainkan semua itu adalah nyata. Anguish is as real as joy. Penderitaan sama nyatanya dengan sukacita. Jangled or agitated nerves are as real as nerves in good order. Saraf yang penuh kegelisahan dan juga nyata dengan saraf yang berfungsi dengan baik. Jesus gives us his peace because we will have none in this world. Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita karena tidak akan mendapatkannya dari dunia ini. So Jesus makes two emphases. Yesus membuat dua penekanan ganda. Mary not clinging to him Satu, Maria tidak boleh berpegang erat padanya before he ascends, sebelum dia naik, and giving his disciples peace. dan kemudian memberikan murid-muridnya damai sejahtera. Those two emphases make this passage especially fitting for today, for Easter. Kedua hal ini fit untuk Paskah pada hari ini. The one person who rarely gets mentioned at Easter is the Holy Spirit. Pribadi yang hampir tidak pernah disebutkan ketika Paskah, yaitu Roh Kudus.
But this whole text reminds us what Jesus has said in previous chapters, in chapters 14 and 16. Tapi teks ini mengingatkan kita pada apa yang Yesus katakan pada pasal 14 dan juga 16. It is to your advantage that I go away. Ini lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, Because if I do not go away, the helper will not come to you. sebab jikalau aku tidak pergi, penghiburan itu tidak akan datang padamu. The helper is the comforter, is the parakletos, is the Holy Spirit. Sang penolong adalah sang penghibur, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Mary must not cling to Jesus because if he does not go up, then the Holy Spirit would not come. Maria tidak boleh berpegang teguh kepada Yesus karena jika dia tidak naik ke surga, maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Friends, are you slow to believe? Saudara-saudara, apakah kita lamban untuk percaya? It's the Holy Spirit who gives you faith to believe before you understand. Adalah Roh Kudus yang memberikan kita iman sebelum kita mengerti. You still cling so much to your bodies. Untuk kita yang berpegang teguh terlalu erat dengan tubuh kita. You still cling so much to this world. Apakah kita masih berpegang teguh dengan dunia ini? It's the Holy Spirit who empowers you to let go. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk melepaskan semua itu. Do you have a hard time celebrating, being joyful at Easter? Apakah kita cukup kesulitan untuk merayakan Paskah itu sendiri? It's the Holy Spirit who helps us long for our resurrection bodies and our life with Christ. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk merindukan tubuh kebangkitan kita dan kehidupan yang bersama dengan Kristus. Is there much trouble in your life? Apakah begitu banyak masalah di dalam hidup kita? So much trouble that you hardly have any peace. Banyak masalah yang mungkin bahkan kita tidak bisa perbaiki. That you do not have any peace. Kita nggak punya damai sejahtera. It's the Holy Spirit who works and gives you Jesus' peace. Roh Kuduslah yang akan menolong kita yang memberikan damai sejahtera Yesus itu. Even as there is much weeping in our earthly lives, Sekalipun banyak sekali tangisan di dalam duniawi kita, God says to you, Yesus mengatakan kepada kita, because of what Jesus has done on this day, karena apa yang Yesus sudah lakukan pada kita pada hari ini, comfort ye my people. hiburlah umatku dan berikanlah penghiburan bagi nyata di dalam mereka. And he gives us real comfort in the Holy Spirit. Dan ia memberikan kita penghiburan yang sejati, yaitu di dalam Roh Kudus. Would you now take a few moments to reflect on the word that you have heard this morning? Mari kita ambil waktu sejenak untuk merefleksikan firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini. Join me in prayer. Lord Jesus, today is your resurrection. The world is passing away. Our bodies are breaking down. We are often filled with tears. So often we have little or no peace. Help us to believe what the resurrection means for us, for these things, for our sorrows, for our weeping. Give us the Holy Spirit to believe even when we cannot believe. Give us the Holy Spirit. Help us let go of what we need to let go and to cling to the true hope that we cannot find in this world. And give us the Holy Spirit to work peace in our hearts. In your mighty name we pray.